Kini telah tiba hari bahagia, saat yang kita nantikan. Kita dipertemukan, disatukan oleh Allah yang Maha Kuasa. Tak dapat kuungkapkan betapa bahagia hatiku. Kita berjanji sehidup semati, selamanya, selamanya aku akan mencintaimu. Selamanya, selamanya aku juga mencintaimu.
akan menyaksikan penyerahan bunga Tuhan. Tuhan Yesus, Kau pimpin semua acara dari awal sampai akhir. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan. Segala pekerja roh jahat pengganggu tidak bisa berjalan. Dalam nama Yesus, kuasa buruk tidak bisa berkuasa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, semua kami bersuka cita. Semua kami bersahati Tuhan. Kasih Tuhan mengikat kami. Dan haleluya. Amin. Puji Tuhan, sebelum jadi kita ada di sini, kita adong di son karena mereka. Amin. Kita semua hadir di sini karena mereka, saudaraku. Jadi ini adalah hari yang bahagia bagi mereka. Mari kita juga berbahagia. Nah, puji Tuhan, sebelum nanti tukar bunga, Alkitab berkata di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi hari ini, acara ini adalah, saudaraku, kita terlakukan dalam nama Tuhan Yesus. Dan hanya nama Yesus saja yang dipermuliakan. Amin. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kita meninggikan nama Tuhan. Amin. Baik nanti dalam acara pemberkatan nikah kudus dari Saihot Simamora dengan Esther Samosir, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Nah, puji kita dari hari ini sebelum tukar bunga, biarlah kita mengerti yang kita kerjakan ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita semua berbahagia. Jangan ada sungut-sungut, mempersalahkan dan lain sebagainya. Ini adalah hari yang bahagia. Dia di duniaku, Dia hanya Dia di mataku. Dunia terasa telah menghilang tanpa ada Dia di hidupku. Sungguh sebuah tanya yang terindah. Bagaimana Dia merengkuh sadarku. Tak perlu ku bermimpi yang indah, karena ada Dia di hidupku.
menikah Saibot Simamola dengan Hector Samosir. Dan hari ini juga kami akan berangkatkan mereka ke gereja Tuhan dalam kasih Tuhan. Kita semua tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lihat ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang berlaku saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur berkati semua keluarga, undangan, semua nanti di gereja yang kau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya di dalam nama Yesus. Syukur Tuhan, haleluya, amin. Bahagia hari ini terasa, dua hati terpaut dalam kasih. Meninggalkan masa muda, memasuki hidup baru, bahagia dalam hidupmu. Sungguh agung dan mulia apabila kau serahkan seluruh hidupmu pada Tuhan. Kau tinggalkan masa muda, kau masuki hidup baru. Tuhanlah yang besertamu. Tuhan telah pertemukan, Tuhan telah satukan, tiada dapat memisahkan, abadi selama-lamanya. Dan mulia apabila kau serahkan seluruh hidupmu pada Tuhan. Kau tinggalkan masa muda, kau masuki hidup baru. Tuhanlah yang besertamu. Tuhan telah pertemukan, Tuhan telah satukan, tiada dapat memisahkan, abadi selama
Kasihilah dia dengan segenap hatimu sebelum mana engkau mengasihi dirimu sendiri. Sayangilah dia. Yang
kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Bila saudara semua hidup
biarlah melalui keluarga baru ini, gerejamu, gereja kemenangan iman Indonesia di Tiga Dolok ini dibangkitkan kembali. Ini adalah awal yang baik. Saya percaya, abangmu percaya ada bangunan gereja yang baik di sini. Dalam nama Yesus kami berdoa, berkati firman yang sebentar abang sampaikan, berkati keluarga, kamu, abang-abangmu, jemaat Tuhan semua kami di sini. Biarlah yang digunakan waktu yang singkat ini dengan sebaik-baiknya. Dalam nama Yesus kita berdoa. Sama-sama kita katakan amin. 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 Puji Tuhan. Silahkan duduk, saudaraku. Tuhan semua berkati kita. Terima kasih buat pelayan. Ambil tempat duduk saudara. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Haleluya semua saudaraku. Salam. Ya, saya sangat bersuka cita pada hari ini boleh memberkati anak kita ini, saudaraku. Karena saya teringat sekitar 20 tahun yang lalu saya pernah mengadakan KKR di pajak itu di Los itu, di pekan itu saudara. Dan banyak masyarakat Tiga Dolok ini yang diberkati Tuhan pada waktu itu. Dengan berjalannya waktu, saudaraku, hari ini kita boleh jumpa lagi di sini. Demikian juga dengan keluarga dari Durian Bagal ya, keluarga dari Durian Bagal ya, Durian Bagal, Ibu Raya, dan semuanya itu. Saudaraku, Tuhan memberkati saudara, saudara sudah capek-capek datang ke sini dengan tujuan mendoakan, merestui kedua anak kita ini, supaya anak kita ini betul-betul menerima berkat daripada Tuhan lewat keberkatan kudus hari ini. Dan saya percaya ini perdana pemberkatan nikah di Gereja Kemenangan Iman Indonesia Tiga Dolok dan akan menyusul untuk berikutnya. Ini perdana saudaraku, kita memuji, menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, nah sebelum saya lanjutkan, sedikit saya perkenalkan diri saya. Saya Pendeta Jonathan Ginting. Tempat tinggal saya Serat Padang, di situ saya melayani. Kalau saudara mau tahu lebih dalam, lebih luas tentang saya, lihat saja Facebook Jonathan Ginting atau Facebook Gereja Kemenangan Iman Indonesia cabang Serat Padang. Kami tiap minggu live, saudara. Sejak mulai virus corona kemarin, tiap minggu kami live. Nah, pada minggu saya punya 3 putri, saudaraku, dan 3-3 sudah selesai kuliahnya, 3-3 sarjana, saudaraku, 2 sudah dapat gelar MTH, saudara, dan 1 bulan 10 ini akan berumah tangga. Jadi saya bisa merasakan kebahagiaan ibu, debar-debar jantung ibu, saya bisa rasakan karena saya pun merasakan seperti sekarang ini. Bagaimana nanti kalau anakku nikah, apa yang terjadi, bagaimana dengan keluarga, famili, senang anak. Jadi saya sudah lama memberkati pengantin seperti ini, tapi saudaraku, hari-hari ini saya mulai merasakan dan mengerti bagaimana perasaan orang tua menikahkan anaknya, menghadapi keluarga, famili. Nah, semua di situ, biaya dan sebagainya. Nah, tenang Bu ya. Nah, yang pasti saya mendoakan ibu, bapak, dan keluarga dari siapa? Saikot. Ya, bapak dan ibu juga akan diberkati Tuhan. Baiklah saudaraku, ya. Sedikit lagi saya lanjutkan perkenalan tadi. Istri saya berubah dari Belawan, dari Raya, orang Semalungun. Jadi saya pada Ginting, dia berubah Gersang. Jadi saudaraku, kami sudah berumah tangga cukup lama, tahun 91, dan kami melayani di 5 kecamatan di Dolok Perdam ini. Dari gereja kita kami layani di Simpang Raja Nuta, nah, dan banyak lagi yang lain. Puji Tuhan. Lebih lanjut nanti kita bisa boleh cerita-cerita. Baik saudaraku, kita akan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu kita akan berdoa bersama-sama. Dan saudaraku, selesai nanti itu, saudaraku, ada acara keluarga. Perkenalkan nanti kok. Tentu juga saudara kita rindu mendengar pengantin untuk memberikan 2-3 patah kata kepada kita dan teman-teman dari rumah sakit dan seterusnya. Dan mudah-mudahan ada acara makan. Ada acara makan. Puji Tuhan. Belum khusus untuk pendeta ya. Enggak lah. Nah, baik saudara. Jadi semua pun kita
mengidamkan rumah tangga kita supaya berhasil dan damai. Dan Tuhan sendiri pun sangat merindukan supaya semua keluarga kita, semua keluarga yang dibentuk, yang dijadikan di bumi ini, keluarga yang diberkati, keluarga yang berhasil, keluarga yang menyenangkan Tuhan. Tetapi saudaraku, pada kenyataannya yang kita lihat sekarang ini, banyak keluarga yang hancur, banyak keluarga tidak seperti yang saya katakan tadi, banyak keluarga yang pisah ranjang, banyak keluarga di tengah-tengah keluarga anaknya terlibat narkoba, banyak keluarga dihantam penyakit, kanker, tumor, saudaraku, banyak keluarga bapak berjudi atau selingkuh. Nah, artinya banyak keluarga sekarang ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara, tidak bahagia. Nah, tidak seperti yang difirmankan Tuhan. Dan saya percaya itu jauhlah daripada kita. Dan kalau ada pun di antara kita seperti ini, keluarga atau famili yang diundang oleh pengantin ini, kebetulan keluarga kita seperti yang saya katakan tadi, bergumul dalam ekonomi, dipelit oleh hutang, sakit penyakit, anak bandel, lari dari kos, hamil belum nikah. Dengarkan firman Tuhan sebentar saya sampaikan. Ada jalan kedua. Tuhan mau mengembalikan dan memulihkan rumah tangga saudara sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan menghendaki semua keluarga di bumi ini keluarga yang berhasil. Karena keluarga itu kunci Bapak Ibu. Kalau keluarga baik, maka gereja baik. Kalau keluarga baik, maka pemerintahan kita baik. Coba saudara bayangkan kalau para bapak-bapak menteri kita itu keluarganya bermasalah. Katakanlah rapat mendadak perlu diundang presiden, dia nggak bisa hadir karena cekcok sama istrinya, nah, atau istrinya lari segala macam. Nah, tentu nggak bisa berjalan dengan baik seperti yang ditentukan. Demikian juga gereja. Kalau keluarga pendeta cekcok atau keluarga jemaat sudah berkelahi, hari Minggu semua ke saudara keluarga jemaat berkelahi, nggak ada datang ke baptian Minggu. Kenapa? Karena bertengkar tadi di rumah. Nah, jadi gereja lumpuh, penginjilan lumpuh, saudaraku. Nah, kalau keluarga tidak baik, dan setan tahu itu. Itu sebabnya setan saudaraku pada zaman ini, saudaraku masuk ke tengah-tengah keluarga. Setan berusaha menghancurkan keluarga. Nah, sehingga keluarga banyak yang korban. Tapi saudara, kiranya keluarga kita tidak ada yang korban dengan itu. Keluarga kita adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Sama seperti keluarga yang pertama dijadikan Tuhan di Taman Eden, yaitu keluarga Adam dan Hawa. Saudara lihat itu. Tuhan berfirman ketika dia menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Semuanya baik. Malam itu baik, siang itu baik, tumbuh-tumbuhan itu baik. Tapi satu yang tidak baik katakan Tuhan. Tuhan melihat manusia itu tidak baik kalau ia seorang diri. Di situ aja perkataan tidak baik dalam Kejadian pasal 1 itu. Itu sebabnya Allah membuat manusia, membuat seorang perempuan, mengambil tulang rusuk daripada Adam, lalu membentuk seorang manusia dan wanita dan memberikannya kepada Adam dan Hawa. Lalu Tuhan berkata, nah, penuhilah bumi ini, taklukkanlah segala isinya, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Dan sejak itu keluarga yang dibangun Tuhan melalui keluarga Adam dan Hawa, keluarga itu sangat diberkati dengan Tuhan. Demikian juga dengan sesama. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kemiskinan, tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan dalam keluarga Adam dan Hawa. Coba saudara bayangkan sebentar itu. Tidak ada kesusahan. Mereka damai. Mereka kompak. Walau mereka terlantar, mereka merasa tidak malu. Tiap hari mereka bertemu dengan Tuhan. Karena pada waktu itu Tuhan sering berjalan-jalan ke tengah taman ini. Setan cemburu dengan kedudukan yang diberikan Tuhan kepada keluarga pertama. Itu saat setan datang dengan tipu daya memakai ular. Lalu ular pun membujuk Hawa untuk memakan buah kayu yang dilarang oleh Tuhan. Dan Hawa pun memakannya dan memberikannya kepada Adam.
Dan sejak itu firman Tuhan berkata, manusia jatuh dalam dosa, dosa ketidaktaatan, dosa ketidakpatuhan. Dan karena manusia melanggar firman Tuhan, maka dosa mulai berkuasa dan masuk dalam keluarga Adam dan Hawa. Tuhan mengutuki bumi, terkutuklah bumi oleh karena engkau manusia. Engkau mengusahakan tanah, tapi yang dihasilkan tanah adalah duri dan semak. Dengan mengeluarkan keringat engkau mencari rezekimu, mencari makanan. Dengan sakit bersalin engkau melahirkan anakmu Hawa. Mulai perkataan sakit ada di situ ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Sebelumnya nggak ada. Jadi kalau Adam dan Hawa nggak jatuh dalam dosa, nggak memakan buah kayu yang dilarang Tuhan itu, saya yakin melahirkan itu nggak perlu sakit. Mereka nggak perlu susah cari makan. Mereka nggak akan mengalami kesakitan, bahkan mereka tidak mengalami kematian secara jasmani. Dan Kain, bukannya jadi hamba Tuhan, bukannya jadi profesor, bukannya jadi tentara, tetapi kakaknya membunuh adiknya. Tega dia membunuhnya, saudara. Sampai Tuhan berkata, kenapa kau bunuh adikmu? Tapi dia cuma menyangkal, tidak Tuhan, tapi darahnya sampai kepadamu, kata Tuhan. Begitu terus saudaraku, sampai turun-menurun sampai Nuh, dan terus keturunan manusia sampai hari ini. Cuma ada kabar baik hari ini bagi kita. Yesus datang ke bumi ini untuk menggantikan kita, untuk menanggung semua penderitaan kita, untuk menanggung dosa yang sudah dilakukan oleh opung-opung kita, dengan rela mati di kayu salib menjadi ganti kita, saudaraku. Sehingga ketika kita membuka hati dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dibebaskan dari tutup dosa. Kita ditebus bukan dengan perak dan dengan bukan emas. Kamu ditebus bukan dengan barang yang panah, tetapi kamu ditebus oleh darah Yesus. Dan saya tahu kedua pengantin ini telah ditebus oleh darah Kristus. Sudah bebas dari kutuk dosa. Sudah bebas dari kutuk dosa Adam dan Hawa. Sudah bebas dari kutuk dosa opung-opung kita. Dan sekarang saudaraku, mereka hidup di bawah berkat Abraham. Berkat Abraham itu ada tiga. Berkat tiga berkat yang selalu saya katakan. Berkat rohani, berkat materi, dan berkat badani. Tiga-tiga dimiliki oleh Bapak Abraham. Abraham sahabat Allah. Mati dia masuk surga. Sudah kalau kita menulis dalam buku Lukas, orang miskin itu mati lalu dipangku oleh mereka ke pangkuan Bapak Abraham. Berarti Bapak Abraham sekarang sudah di surga. Jadi tidak perlu diragukan mengenai berkat rohani kepada Bapak Abraham. Berkat itulah yang ada pada kedua pengantin ini. Berkat itulah yang ada, saudaraku, kepada kita semua. Jika kita membuka hati kita, jika kita menerima kabar baik tersebut. Apa itu kabar baik? Kristus telah datang untuk kita. Dia menerobos semua kegelapan, kekelaman yang diturunkan oleh opung-opung kita, dengan jalan kita semua yang ada di tempat ini, dan mengajak kita semua supaya kita buka hati kita kepada Yesus Kristus. Kalau memang saudara sudah memiliki Yesus dalam hidup saudara, bangunlah hubungan pribadi saudara dengan Dia. Karena Dialah itulah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Dia jalan keluar untuk menuntaskan semua masalah-masalah kita, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan. Bagi Yesus semua ada jawaban. Kalau masalah gereja, tak usah lagi kita perbincangkan, tak usah lagi kita pertahankan ini gereja pada masa corona dulu nggak ada arti merek gereja, gedung gereja nggak berfungsi, orang beribadah melalui online, saudaraku. Saudara boleh mengikuti ibadah dari siapa saja kalau sudah buka YouTube, Facebook. Nah, jadi itu pilihan kita, tak usah kita bertekan berdebat masalah gereja itu segala macam, itu nggak begitu penting. Yang ini yang paling penting. Dan inilah tanggung jawab yang diberikan kepada saya sebagai hamba Tuhan. Saya sudah lama pendeta, hampir 40 tahun. Semalam meninggal sudah saya jalani, dan Sumatera sudah saya jalani. Pengalaman saya, saudaraku, dalam penginjilan, dalam pengembalaan ini
banyak saya temukan rumah tangga yang bermasalah. Buat rumah tangga sudah bertahan hari ini karena sudah punya anak, karena sudah punya cucu, malu kalau cerai. Itu belum lagi menikmati anak-anak kita, menikmati apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Keluarga itu pemberian Tuhan. Berikan pasangan kepada manusia itu yang sepadan dengan dia. Katakan yang sepadan dengan dia. Yang sepadan dengan dia. Nah, Allah sudah mempersiapkan pasangan kita itu pasangan yang paling pas bagi kita, tapi kita tidak menikmatinya. Kenapa? Karena itu tadi ada masalah di dalam tuntas, ada dosa suami istri untuk merusak anak-anak, sehingga banyak keluarga hancur, banyak keluarga berantakan. Sekarang bukan di daerah kita ini saja, bukan di 3 dolar, katakanlah di Amerika, 3 berumah tangga, 2 dari dan perceraian, hanya 1 yang bertahan. Saudara, nikah kontrak, kawin kontrak, apa saja bikin buat namanya, saudara. Itu gak masuk akal. Tuhan jelas menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan, tidak ada orang ketiga. 1 laki-laki, 1 perempuan. Lalu mereka cukup memenuhi bumi. Enggak 2 perempuan, 1 laki-laki, atau 2 laki-laki, 1 perempuan. Begitu dituliskan dari kita, saudara. Enggak kan? Lalu Allah menciptakan Adam, lalu dia menciptakan perempuan 1 laki dari tulang rusuk. Jadi tulang disebutkan apa yang tidak dapat diceraikan oleh Allah, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak ada yang dapat menceraikan manusia kecuali kematian. Jadi mulai hari ini, ketika saya katakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, diberkatilah kalian suami istri, tidak ada kata cerai. Walau nggak ada anak, kalau nggak ada anak, berdoa sama Tuhan supaya Tuhan berikan anak. Banyak dalam Alkitab ini orang mandul, diberkati Tuhan. Hana mandul, Zakaria mandul, Sarah mandul, diberkati Tuhan, diberikan Tuhan rahim yang baik sehingga punya anak. Boleh cerai. Nah, sakit iya, sakit pun nggak boleh cerai. Nanti saudara berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan sidang Tuhan ini, aku menerima dia pada waktu sehat dan pada waktu sakit. Nah, siap? Kalau nggak siap kita bubarkan. Nggak pernah di belakang, bisa kami cicing terus. Tapi kalau siap kita lanjut. Nggak ada kawan cerai bedanya. Nggak ada alasan cerai. Sereteng apapun nanti STR ini. Nggak nyereteng dia, Pak, aku 2 tahun berkawan, iya karena pacaran kalian. Tunggu 2 bulan lagi. Aslinya. Ini belum aslinya, ini fotokopinya. Saya pun pendeta dulu gitu pacaran dengan ibu ini. Kalau ibu ini datang, suci kali saya. Siapa bala-bala basah. Bahkan pun saya atur. 3 bulan nikah suara saya. Mana sih sebenarnya? Itu manusia. Jangan berlaku terkejut. Terkejut aku. Dulu waktu kita pacaran kau rapi kali, sekarang gak rapi. Jangan terkejut, itu udah begitu kodrat manusia. Saya pun dengan segenap silaku aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau
sebentar lagi kita akan masuk dalam liturgi pemberkatan nikah anak kita ini. Tapi sebelumnya, mari kita sebentar merenungkan kasih kita kepada Tuhan. Adakah kita betul-betul mengasihi Tuhan? Tidak lama kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu. Saya sangat menghormati saudara sebagai orang Kristen. Saya menghormati iman saudara, kedudukan saudara di gereja saudara sebagai samas, penari Kamis, pemimpin top, sintua. Saya sangat menghormati itu. Itu adalah jabatan yang diberikan Tuhan kepada saudara, anugerah, kerjakanlah dengan baik. Tapi adakah sebenarnya kita betul-betul mengasihi Tuhan? Atau kita hanya ke gereja karena kita anggota gereja? Kita ke gereja karena tugas kita ada di gereja. Kalau masih sebatas itu, Bapak Ibu, izinkan saya mengajak saudara untuk mengkoreksi diri kita masing-masing. Izinkan saya mengajak saudara untuk mengevaluasi pengikutan kita kepada Tuhan. Kalau masih seperti itu, janjilah dengan Tuhan pada siang hari ini dalam pemberkatan anak kita ini. Aku mau mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. So, kalau kita dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka perintah-perintah itu tidak berat. Gampang bagi saudara meninggalkan mabuk-mabuk itu. Gampang bagi saudara meninggalkan warung tua itu. Gampang bagi saudara meninggalkan penyembahan berhala dan manusia lama, keinginan manusia lama itu. Kalau kita betul-betul mengasihi itu. Kita angkat dua-dua tangan kita lalu kita berdoa bersama-sama. Kurenungkan firman. Engkau tahu Tuhan tujuan hidupku hanya menyenangkan. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah ikut-ikutlah saya berdoa. Tutup mata saudara. Memang doa ini saya yang memandunya, tetapi sebenarnya inilah yang menjadi kebutuhan saudara. Mulai dari depan sampai ke belakang, inilah sebenarnya yang menjadi kebutuhan saudara hari ini. Doa seperti ini, karena Roh Kudus memimpin kita berdoa bersama-sama. Kita akan berseru kepada Tuhan bersama-sama, berjanji untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ulangi lagi apa yang saya ucapkan dari depan ini. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan ini. terima kasih buat kesempatan ini. Saya boleh mendengarkan firman-Mu. Saya boleh mendengarkan Dari firman-Mu saya tahu dari firman-Mu saya Engkau tahu sangat mengasihi aku. Engkau sangat mengasihi Engkau aku. mau supaya saya jangan terhilang. Engkau mau supaya saya Engkau mau supaya rumah tanggaku bahagia. Engkau mau supaya rumah tanggaku Engkau bahagia. mau supaya saya sehat-sehat. Engkau mau supaya saya sehat-sehat. Engkau datang ke dunia ini Itu Tuhan sebabnya Yesus. Kau ketuk pintu hatiku hari ini. Itu sebabnya Kau ketuk pintu Aku hatiku. pun membukanya. Aku Masuklah Engkau dalam hati. Masuklah Engkau dalam Terima Tuhan Yesus Terima Tuhan menjadi Yesus Tuhan menjadi dan Tuhan Juru Selamat.
Terimalah aku Tuhan Yesus menjadi anak-anak. Saya terima Tuhan menjadi juru selamat. Tinggalkan semua angkal-tangkal, dukun-dukun, kuputuskan hubungan dengan kuasa kegelapan di dalam nama Yesus. Mulai hari ini aku mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Aku mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tiap minggu aku datang ke gereja, menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan meneguhkan doa dan pengakuan iman kami bersama-sama dengan umat-Mu dan keluarga di tempat ini Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sebentar kami akan masuk dalam liturgi pemberkatan nikah. Tuhan pimpin semuanya, Tuhan tolong semuanya. Haleluya. Ini Tuhan, para keluarga jemaat undangan silakan duduk. Tuhan semua berkati kita. Sebentar kita akan masuk dalam liturgi pemberkatan nikah. Saya minta kedua pengantin berdiri. Saudara-saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab kita telah berkumpul di hadapan Tuhan dengan semua saksi-saksi guna minta berkat dari Tuhan untuk kedua pengantin ini yang akan memulai rumah tangganya di dalam Tuhan. Jelas di dalam Alkitab bahwa pernikahan yang kudus adalah merupakan kehendak Tuhan yang telah ditentukan Tuhan untuk manusia sejak semula sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Seperti yang telah dituliskan dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, 21 sampai 24. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging.